Oke, kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di sesi 5 ya. Jaminan kualitas sistem informasi atau penjaminan mutu sistem informasi. Bab ini membahas ya apa yang dilakukan oleh quality assurance atau jaminan kualitas saat meninjau aplikasi. Jadi aplikasi ini dibagi-bagi menjadi 3 ya. Pertama metode, yang pertama itu tujuan ya, ini tujuan, lalu metode dan kinerja. Untuk memahami masalah sistem, kita nanti akan membahas ya atau memeriksa mengapa beberapa aplikasi pemrosesan data tidak berhasil ya di sini. Seperti kita ketahui bahwa grup atau tim QA quality assurance atau penjaminan mutu atau jaminan kualitas adalah bantuan untuk manajer pemrosesan data. Artinya tim ini membantu manajer IT atau pemrosesan data ya dalam memecahkan masalah bisnis organisasi. Jadi tujuan ini harus tetap penting ya saat menjalankan tugasnya. Nah, grup QA harus melakukan review, meninjau dengan pendekatan top down ya. Nanti di sini top down akan kita bahas di sini ya. Ya, dimulai dengan pertimbangan manajemen. Ya, pertama, apakah tujuan sistem akan menyelesaikan masalah bisnis? Kedua, apakah metode sesuai dengan metode organisasi dalam melakukan pekerjaan? Dan yang ketiga, apakah tugas pemrosesan data akan dilakukan dengan biaya yang wajar? Ya, pendekatan tinjauan mendukung evaluasi dari 3 pertimbangan manajemen. Ya, 3 pertimbangan ini ya. Itu. Ya, karena kelompok penjaminan mutu ya, atau QA ya, dalam organisasi yang berbeda dalam melakukan tugas yang berbeda. Jadi sesi ini membahas tujuan, metode dan kinerja ya secara independen. Ya, jadi sebagian besar kelompok ya, atau tim mulai mengevaluasi metode. Hal ini hanya setelah ya, artinya setelah mereka mencapai keberhasilan, bahwa mereka memperluas untuk kembali menampilkan tujuan dan kinerja ya. Itu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya bahwa tinjauan dari sistem aplikasi komputer dia mempunyai pertama adalah tujuan. Ya. Tujuan atau goal perusahaan dalam memecahkan masalah bisnis. Ya. Selanjutnya dia akan menggunakan metode ya, ini menggunakan metode ya menurut metode yang sudah ditetapkan oleh organisasi ya. Metode itu kan bisa berupa standar ya, pedoman ya, sehingga dia bisa melakukan sebuah kerja ya. Nah, dengan menggunakan metode sehingga ini bisa terlihat kinerjanya, sehingga bisa terlihat kinerja yang wajar ya, dan juga biaya yang wajar di sini ya. Ini ya. Nah, kalau kita lihat ya di sini ya, meninjau jaminan kualitas adalah kegiatan tim ya, grup. Jadi ini berarti bahwa manajer proyek ya, manajer proyek akan dilihat oleh manajer lain ya, itu. Nah, kesuksesan itu kan bisa dilihat ya dari manajernya ya, itu.
Nah, peninjau mungkin secara organisasi dalam grup QA, ya, tetapi mereka adalah bagian dari departemen pemrosesan data. Ya, artinya tim QA itu adalah bagian dari pemrosesan data. Ketika dia meninjau sebuah aplikasi misalnya, atau sebuah kegiatan proyek, ya, yang berkaitan dengan proyek IT misalkan, ya. Nah, seringkali peninjau adalah teman baik individu, ya, sebelum ditinjau ulang kembali. Nah, ini akan menjadi sebuah dilema, ya, apakah objektif penilaian tersebut ketika melakukan sebuah tinjauan, sedangkan dia adalah teman baiknya, ya. Nah, konteks dan kerangka tinjauan harus diambil, ya, dari perspektif ini, ya, artinya harus objektif, ya. Pertanyaan dan prosedur yang dilakukan dalam meninjau harus adil, ya, itu, ya, disetujui oleh supervisor dan demi kepentingan terbaik proyek yang ditinjau. Sehingga di sini grup QA harus membuat perjanjian, ya, sebelum melakukan tinjauan. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menentukan, ya, ruang lingkup, ya, ruang lingkup yang berkaitan dengan pekerjaan, ya, pekerjaan yang dilakukan selama peninjauan, ya. Lingkupnya itu dapat melibatkan tujuan, ya, tujuan dari perusahaan, ya, goalnya, metodenya, dan melihat kinerjanya, ya. Nah, cara termudah untuk memulai fungsi dari quality assurance adalah dengan meninjau metode, ya, itu, ya, meninjau ini, ya, metode, ya, meninjau metode. Namun perlu diingat bahwa tujuan aplikasi terkomputerisasi adalah untuk memecahkan masalah bisnis. Bahkan, ya, sistem komputer dengan desain terbaik di dunia pun sekalipun yang dikembangkan dengan tepat sesuai dengan metode organisasi dalam melakukan pekerjaan adalah kegagalan. Kenapa? Kegagalan jika tidak menyelesaikan masalah bisnis, ya, tuh. Jadi buat apa teknologi canggih terbaik di dunia tapi tidak menyelesaikan masalah bisnis, ya, ya. Nah, masalah bisnis harus dianalisis, ya, di sini dari sudut pandang pengguna, ya, itu. Nah, pembahasan di bawah ini adalah contoh masalah bisnis yang umum di 4 industri, ya. Misalkan industri bank. Haruskah bank memberikan pinjaman, ya, kepada individu tertentu dan untuk tujuan apa, ya, itu. Nah, kan perlu dianalisis dulu, ya. Terus asuransi, misalnya. Apakah individu dapat diasuransikan untuk pertanggungan yang diminta? Nah, perusahaan retail, misalnya, haruskah pelanggan diperpanjang jumlah kredit yang diminta? Terus pemerintah, misalnya, apakah penerima memenuhi syarat untuk layanan yang diminta? Ya, itu adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan, ya, yang perlu dianalisis, ya, dengan menggunakan metode, ya, metode. Nah, itu, ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa tujuan sistem haruslah ditujukan untuk memecahkan masalah bisnis. Ya, jika QA terlibat dalam peninjauan tujuan, maka perlu dipertimbangkan secara serius apakah komputer merupakan mekanisme terbaik, ya, untuk memecahkan masalah bisnis, ya, ini. Oke, kita lanjut lagi di sini, ya. Kegagalan sistem, ya. Nah, alasan kegagalan sistem mencapai tujuan itu ada 6, ya, di sini.
Jadi kurangnya pengetahuan pengguna tentang kemampuan dan keterbatasan ya, kemampuan komputer ya dalam hal ini ya, dan keterbatasannya ya di sini. Terus di sini kalau kita lihat, pengguna tahu apa yang dia butuhkan untuk menyelesaikan masalah bisnis mereka, tetapi seringkali tidak tahu apakah masalah tersebut dapat diselesaikan di komputer. Ya. Nah, dalam kasus di mana mereka membuat tuntutan yang tidak realistis ya untuk sistem komputer, atau gagal menggunakan kekuatan komputer. Ya. Nah, aplikasi yang diinstal tidak pernah menyadari potensi yang mungkin terjadi ketika pengguna memiliki pemahaman yang baik tentang kemampuan komputer. Ya, ini. Terus juga yang kedua, personel komputer tentukan sistem. Ya. Nah, di sini artinya bahwa personel komputer tidak bertanggung jawab ya atas keakuratan ya dan kelengkapan pemrosesan oleh sistem, maupun pemahaman tentang apa yang dibutuhkan untuk membuat sistem itu berhasil. Ya. Sehingga di sini sayangnya banyak pengguna melepaskan tanggung jawab spesifikasi sistem mereka. Ya, personel komputer cenderung menentukan sistem ya yang bekerja dengan baik di komputer, tapi mungkin tidak mudah ya untuk diatur dalam praktiknya, itu ya. Nah, seringkali sistem ini direkayasa untuk kaliber orang yang menggunakan sistem dalam kinerja pekerjaan sehari-hari mereka. Ya, ini. Itu. Nah, terus juga ketakutan pengguna atas kehilangan kontrol sistem ke departemen MIS ya. Jadi di sini artinya pengguna dan departemen manajemen informasi sistem dapat mengembangkan posisi perselisihan, khususnya ketika aplikasi komputer mencakup pekerjaan 2 atau lebih departemen. Nah, jadi ketika pengguna merasa bahwa implementasi sistem dapat mengakibatkan hilangnya tanggung jawab atau kekuatan departemen pemrosesan data, objektivitas dan keinginan mereka untuk sukses mungkin saja hilang, yaitu jadi ada egoisme ya dalam individu ya, sehingga ada kepentingan pribadi dan ambisi pribadi ya, sehingga menghilangkan efektivitas ya, menghilangkan objektivitas ya dari kesuksesan untuk menyelesaikan masalah bisnis tersebut ya. Ya, terus juga kurangnya minat ya oleh manajemen pengguna. Ya. Tanpa minat oleh manajemen pengguna, personel pengguna mungkin tidak mencurahkan waktu ya dan upaya yang diperlukan untuk membuat sistem berhasil. Ya. Jika mereka bertanggung jawab atas sistem, maka bisa mendeteksi sikap yang lemah oleh manajemen mereka terhadap sistem, sehingga ini dapat mengurangi keinginan mereka untuk membuat sistem berhasil ya di sini. Jadi kurang seriusnya manajemen pengguna ya dalam mengelola atau juga memperbaiki sistemnya ya. Terus juga kurangnya minat manajemen perusahaan ya. Di satu sisi kurangnya minat si penggunanya ya, di satu sisi kurang minat dari manajemen perusahaan ya. Jadi ini kurang interest manajemen puncak ya dalam membuat prioritas implementasi ya. Salah satu atau keduanya ya, pengguna dan departemen pemrosesan data dapat memutuskan ya untuk membiarkan sistem ini meluncur atau dipublish sebagai pengganti proyek lain yang membutuhkan lebih banyak perhatian manajemen ya. Kurangnya motivasi yang dihasilkan dari kurangnya minat ya oleh manajemen pengguna terjadi di semua ya, pada pihak semua di sini ya, yang terlibat ketika manajemen puncak tidak memiliki minat ya.
Ya, ujungnya di manajemen puncak, ya. Kalau manajemen puncaknya tidak serius, ya, otomatis akan berpengaruh, ya, kepada level di bawahnya di sini, ya. Terus juga kemampuan untuk menerima tanggung jawab sistem karena milik orang lain, ya. Oh, jadi karena ini aplikasi adalah aplikasi orang lain, sehingga minat menjadi kurang untuk bertanggung jawab. Dia mengibaratkan bahwa sistem ini adalah bukan saya, ya. Padahal dia bekerja di perusahaan, ya, gitu. Nah, sindrom ini bukan sistem saya adalah penyebab utama kegagalan sistem. Ya, ini terutama, ya, benar pada hari-hari awal pemrosesan data, yang mana ketika awal-awal diimplementasikan ini masih dalam proses adaptasi, ya. Nah, ketika pengguna menganggap pemrosesan data bertanggung jawab, ya, artinya ketika ada permasalahan atau kekurangan, banyak yang berkata ini bukan sistem saya, padahal dia yang menggunakan sistem tersebut. Jadi tidak ada tanggung jawab, ya, dalam mengelola sistem tersebut, ya, ini. Jadi dalam banyak kasus ini orang yang salah programmer membuat keputusan sistem. Ini adalah salah satu alasan utama literatur saat ini menekankan perlunya pengguna terlibat dan bertanggung jawab, ya, ini. Jadi bukan hanya tanggung jawab programmer, tapi itu adalah tanggung jawab dari si pengguna juga, ya, ini. Jadi tanggung jawabnya seperti apa? Ya, seperti dia memberikan sebuah masukan, ya, sebuah informasi yang berkaitan dengan kekurangan sistem tersebut, ya. Karena yang menggunakan kan user, ya, pengguna, ya, itu. Nah, kita lihat tinjauan sistem untuk memecahkan masalah bisnis, ya, tujuan sistem, ya, tujuan atau goal dari sistem. Nah, penyebab kegagalan dari tujuan adalah kurangnya pengetahuan pengguna tentang kemampuan komputer dan keterbatasannya, ya. Terus juga personel komputer harus mempunyai spesifikasi, ya, spesifikasi sistem yang jelas, ya. Terus juga kurang minat oleh manajemen pengguna, oleh manajemen perusahaan, ya, keengganan untuk menerima tanggung jawab, ya, untuk sistem karena milik orang lain, ya. Nah, ini sudah dibahas, ya. Nah, sekarang metode sistem, ya, ini implementasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur standar organisasi. Penyebab kegagalan diterapkannya metode, ya, karena kurangnya keterlibatan pengguna, ya, gitu. Ya. Terus juga perencanaan yang tidak memadai, ya. Juga kurangnya pengetahuan pengguna tentang kemampuan komputer dan keterbatasan. Nah, ini kan kalau kita lihat, ya, pengguna tahu apa yang dibutuhkan, ya, untuk menyelesaikan masalah bisnis mereka, ya, tapi tidak memberikan masukan, ya, ke sistem analis, ya, ke programmer atau ke manajemen, ya, ini kan salah satu kurangnya pengetahuan pengguna tentang kemampuan komputer, ya, itu. Terus juga, ya, yang berkaitan perencanaan yang tidak memadai, ya, ya. Pemrogram yang tidak memadai, pengujian yang tidak memadai, ya, keengganan manajemen untuk menegakkan standar, ya, pihak manajemen tidak serius, ya, dalam menegakkan standar
menjalankan kepatuhan terhadap standar yang sudah ditetapkan, ya. Kurangnya keamanan, ya. Integrasi yang kacau atau konversi yang kacau di sini, ya. Itu, ya. Oke. Sekarang berkaitan dengan kinerja sistem, ya. Nah, sistem diimplementasikan dan dioperasikan dengan biaya yang wajar. Nah, penyebab dari kegagalan dari kinerja ambisi sistem dan personal pengguna, ya. Ya, ambisi sistem. Ya, ambisi sistem di sini, ya, kalau kita lihat, ya, ada sebuah ambisi yang dilakukan oleh personel, ya, sehingga ini dipaksakan, ya, bahwa memang ini harus dilakukan, padahal belum saatnya hal itu dilakukan, sehingga menjadi sebuah ambisi, ya, atau ajuan sistem baru, ya, yang memang belum diperlukan, sehingga ini mengeluarkan biaya yang besar, ya, yang akhirnya adalah membuang biaya, ya. Harusnya itu akan dilakukan 10 tahun yang akan datang, tapi sudah dikeluarkan dana tersebut karena adanya ambisi, ya. Artinya itu belum saatnya itu dilakukan, ya. Itu nanti 10 tahun baru bisa dilaksanakan, misalkan, ya, gitu, ya. Ini, ya, jadi itu beberapa contoh, ya. Manajer operasi tidak gunakan informasi yang dihasilkan oleh komputer, ya. Pergantian personal sistem yang tinggi, ya, artinya pergantian personal yang terlalu sering, sehingga ini mengganggu sebuah pekerjaan, ya. Kalau sering ganti karyawan kan akan berdampak pada terhambatnya pekerjaan secara normal, ya. Ini tuh, ya. Oke, jadi ada sampai N di sini, ya, sampai desain sistem yang tidak fleksibel, terlalu banyaknya perubahan selama proses desain, ya. Kalau kita lihat, ya, di sini dari A sampai N ini kita bahas panjang, ya. Ambisi sistem dan personel pengguna. Sistem dan personel pengguna mungkin merancang aplikasi lebih, ya, untuk keinginan pribadi mereka daripada kebutuhan organisasi, ya, karena ambisi pribadi, ya. Misalnya personal system dapat menggunakan konsep perangkat keras baru seperti terminal online, ya, meskipun aplikasi tidak menjamin perangkat keras. Namun dengan manipulasi biaya dan jadwal, para profesional pemrosesan data membenarkan sistem tersebut, ya. Ini, ya. Terus juga yang berkaitan dengan apa? Perlawanan manusia terhadap perubahan, ya, ini juga, ya. Jadi karena perkembangan teknologi, persaingan bisnis, ya, mau nggak mau ini memang harus diadakan, ya, itu. Pengukuran kinerja yang tidak memadai, ya, ya. Kecuali manajemen telah mengembangkan kriteria yang memadai, sulit, ya, untuk mengukur kinerja karena tanpa mampu mengukur kinerja. Manajemen memiliki sedikit gagasan ketika sistem mencapai tingkat kinerja minimal, ya. Kalau tingkat kinerja minimal, bagaimana untuk mengukur
tingkat keberhasilan kinerjanya, ya ini. Ya. Terus di sini kalau kita lihat ya, manajer operasi ya tidak menggunakan informasi yang dihasilkan oleh komputer. Ya, ini. Ya, manajer operasi. Manajer operasional. Ya, jadi pada sebagian besar masalah ya sistem komputer, data untuk mendeteksi masalah dihasilkan oleh aplikasi komputer, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh personal pengguna. Itu. Meskipun hal ini dapat disebabkan oleh banyak penyebab. Ya. Kebijaksanaannya tetap bahwa baik instruksi dan pelatihan tidak cukup, atau pengguna menghabiskan terlalu sedikit waktu atau minat. Ya, memastikan bahwa notifikasi ya kesalahan menyebabkan beberapa reaksi harus dijadikan bagian integral. Ya, bagian dari tanggung jawab pengawasan lini pertama. Ya, dalam hal ini manajemen ya. Manajer ya. Ya. Terus juga pergantian personal sistem yang tinggi ya ini. Ya. Karena sifat teknis pemrosesan data ya dan latar belakang perusahaan yang luas, sehingga ini diperlukan untuk mengembangkan aplikasi. Jumlah personal sistem yang tinggi menempatkan proyek pengembangan apapun dalam bahaya. Artinya jumlah karyawan yang terlalu banyak tidak diimbangi dengan proyek yang besar. Ya, kalau proyek besar, otomatis kan personal juga besar. Ya itu. Nah, begitu juga dengan pemilihan personal sistem harus memperhitungkan stabilitas pekerjaannya dalam suatu organisasi. Terus juga ada sistem komputer ya dirancang berlebihan ya. Ya, kalau kita lihat ini sistem harusnya digunakan oleh manusia. Ya. Ini kalau kita lihat sistem komputer ya yang dirancang secara berlebihan ya. Sistem itu kan harus digunakan oleh manusia. Jika sistem terlalu rumit atau kapasitas mental orang yang menggunakannya tidak sesuai ya, tidak mempunyai minat, sistemnya juga akan bermasalah ya. Jadi semua desain sistem haruslah mempertimbangkan atau memperhitungkan keahlian personal ya, yang akan memasukkan data ya ke dalam sistem atau yang menggunakan data dari sistem tersebut ya ini. Gitu. Terus juga kita lihat ini ya, sistem mendukung manual kurang dirancang ya. Ya, artinya tidak ada buku pedoman ya atau user manual ya yang ada di dalam sebuah sistemnya ya. Kurang ada pendukung manual ya, user manual, pedoman cara menggunakan teknologi tersebut misalnya. Ya. Jadi ini terlalu sering ya personal sistem komputer memberikan waktu dan upaya yang tidak cukup ya ke dalam sistem pendukung manual. Sehingga ini termasuk pelatihan ya, termasuk dalam ini adalah pelatihannya kurang ya, kurangnya kontrol, tidak ada pelaporan data ya, tidak ada otorisasi ya, penggunaan informasi peringatan yang dihasilkan oleh sistem yang kurang ya. Artinya peringatan yang berkaitan dengan bug ya, kesalahan dalam menginput data misalkan ya itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya top down review ya. Ya, top down review. Tinjauan sistem haruslah dimulai dari level tertinggi ya, sini.
lalu turun ke level terendah, ya. Nah, itu yang disebut dengan top down review. Jadi ini disebut tinjauan, meninjau, mereview dengan model top down. Ya, tujuan awalnya adalah untuk menentukan apakah sistem aplikasi akan menyelesaikan masalah bisnis, ya, sesuai dengan metode organisasi dan dengan biaya yang wajar, misalkan, ya. Tanpa pendekatan top down, tinjauan mungkin kehilangan tujuan, ya, di sini. Jadi tinjauan top down di sini, ya, yang dilakukan oleh QA akan membuat sebuah pertanyaan, apa tujuan sistem, ya, di sini. Ya, apakah sistem sudah siap, ya, di sini. Metode apa, ya, di sini, yang perlu diikuti selama implementasi, dan apa tingkat kinerja yang diharapkan, ya. Dan apa, kalau kita lihat di sini, ya, pertanyaan-pertanyaan tersebut setelah jawaban di atas, ya, kalau kita lihat di sini akan ditetapkan, ya, kalau kita meninjau secara detail, ya, secara detail ke sistem desain dan pemrogramannya, ya. Jadi kalau kita lihat tinjauan itu dimulai dengan cakupan yang luas dulu, ya. Itu level 1 misalnya. Lalu berlanjut ke level 2 yang lebih spesifik. Lalu lanjut lagi tinjauan yang lebih kompleks lagi, ya, itu. Ya, seperti itu, ya. Jadi saya ulangin di sini. Tinjauan dimulai dari cakupan yang sangat luas dan kemudian berlanjut ke tingkat detail yang lebih rendah dan lebih rendah lagi ke bawah. Semakin ke bawah, semakin rendah, semakin kompleks, ya, itu. Ini. Ya. Nah, metodologi tujuan dari top down yang diuraikan di gambar ini, ya, menunjukkan bahwa setiap tingkat terbagi menjadi komponen yang dicakupnya, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, item level 1 termasuk meninjau, ya, memenuhi tujuan menggunakan metode, ya, dan mencapai tingkat kinerja yang wajar. Ya, jadi setiap level 1 dibagi menjadi serangkaian level 2 pada saat ditinjau. Ya, ini. Jadi kalau kita lihat lagi, ya, dari top down ini, ya, hanya di level 1, ya, kita lihat, ya, yang menunjukkan perincian, ya. Tapi pada kenyataannya di setiap level 1 dibagi lagi menjadi level 2, ya, ini. Terus di setiap level 2 kemudian dibagi lagi menjadi level 3, ya, ini level 3. Nah, itu, ya. Sehingga kalau kita lihat ini menjadi sebuah bagian yang kompleks, ya. Ini. Level 1, ya, dari tinjauan top down adalah tinjauan yang sangat luas dari area yang akan dievaluasi, ya, ini. Ya, level 1, ya, ini level 1, ya. Ini adalah tinjauan yang luas, area yang luas, ya. Hal ini pada gilirannya didukung oleh tinjauan yang lebih rendah, ya, level 2, ya, ini. Ya, yang berfokus pada pendekatan implementasi, ya. Nah, ini, ya, berfokus dia pendekatan implementasi. Terus level 2 menjadi lebih spesifik dalam mendefinisikan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan area yang ditinjau, ya, itu. Ya. Misalnya jika kita meninjau metode level 1, ya, jika kita meninjau level 1, ya,
Level 2 akan melibatkan pendekatan khusus. Ya, ini. Ya. Seperti standar untuk fase desain sistem. Nah, tingkat ketiga lebih detail lagi, ya. Ini tingkat ketiga. Ya, dia lebih detail lagi, ya. Nah, dalam tujuan metode, tinjauan tingkat ketiga akan menentukan apakah perancang sistem memahami standar desain sistem, ya. Itu. Ya, sekarang kita ambil sebuah ilustrasi, ya. Contoh bagaimana pendekatan top down dapat digunakan di pengadilan, ya. Jadi kalian tahu kan ya, pengadilan, ya. Misalkan pengadilan untuk mengintegrasi seorang saksi. Nah, seorang jaksa sedang mencoba untuk membuktikan kehadiran saksi di TKP. Nah, biasanya kan dia akan mulai dengan pertanyaan umum. Ya, pertanyaan umum itu berarti berada pada level 1, ya. Nah, pertanyaan umum, ya, berada pada level 1. Nah, dia akan menanyakan sesuatu, ya. Dia akan menanyakan sesuatu yang tidak biasa terjadi pada tanggal tertentu, misalkan. Jika saksinya menjawab ya, maka jaksa akan melanjutkan ke pertanyaan tingkat 2, ya, tuh, tingkat 2, yang harus mengarah ke lokasi di mana sesuatu terjadi, ya, tuh. Nah, kalau dijawab lagi, nanti jaksa akan membuat sebuah pertanyaan yang berlanjut ke level 3, yang akan menjadi sangat spesifik, ya, level 3 sangat spesifik. Ya, misalkan tentang apa yang dilihat saksi, terus di lokasinya di mana, ya, kapan terjadinya, jam berapa, ya, kenapa mesti terjadi di lokasi tersebut, ya, ini itu kan lebih rinci, lebih spesifik. Itu. Nah, begitu juga sebaliknya ketika kita meninjau sebuah program aplikasi, ya. Jadi kita meninjau secara umum, lalu lebih spesifik, lalu lebih spesifik lagi, ya, itu. Ya, itu top down, ya. Ya, meninjau dengan model top down, ya. Nah, sekarang kita lihat untuk meninjau tujuan, ya. Ya, level 1 memecahkan masalah bisnis. Jadi meninjau aplikasi pada level 1 berarti harus dilihat dulu apa tujuannya dari aplikasi ini dibuat. Pertama, memecahkan masalah bisnis. Terus di breakdown lagi, top down lagi ke level 2. Apakah tujuan sistem ini realistis, ya? Ya, ini kalau kita lihat di sini, ya. Jadi dimulai dari pertanyaan umum, ya, pertanyaan umum yang sangat luas, ya, pada level 1, lalu ke level 2 lebih spesifik. Apakah tujuan sistem itu realistis? Terus tujuan sistem dapat dicapai, apakah dapat dicapai? Ya, terus sasaran sistem ini apakah kompatibel sesuai dengan tujuan organisasi? Lalu dilanjutkan lagi, apakah sistem ini kompatibel dengan tujuan pengguna? Ya, ini. Nah, ini adalah sebuah tinjauan, ya, dari level 2. Ya, nah, nanti lebih spesifik lagi, ya, masuk ke level 3, ya. Solusi masalah bisnis apakah kompatibel dengan tujuan sistem, ya. Apakah pengguna dapat memahami dan menggunakan sistem tersebut, ya. Terus personal pengguna apakah menginginkan sistem. Terus dilanjut lagi, sumber daya yang memadai tersedia untuk mengimplementasikan sistem. Apakah sumber daya memadai dan tersedia untuk mengimplementasikan sistem ini, ya, gitu. Terus lanjut lagi ke sistem,
apakah sistem ini akan siap saat dibutuhkan, ya. Lebih spesifik lagi, ya, sistem akan memiliki masa pakai yang wajar. Apakah sistem ini memiliki masa pakai yang wajar? Ya, artinya dia bisa bertahan sampai 10 tahun ke depan. Ya, dari sisi kehandalannya, ya. Ini. Terus juga sistem yang diimplementasikan dapat berjalan dengan teknologi yang ada untuk periode yang wajar, misalkan, ya, di sini. Teknologi sistem dipahami oleh organisasi. Nah, ya, apakah teknologi ini sudah dipahami oleh organisasi, oleh perusahaan? Apakah ada rencana untuk memenuhi tujuan? Terus yang terakhir, apakah tercapai tujuan tersebut? Ya, ini goalnya. Ya, ini. Ya. Nah, ini adalah metrik, ya, metrik untuk mengevaluasi tujuan atau goal. Ya, ya, nah, yang apa, tujuan goal, ya, di sini. Nah, di sini kan ada apa, tujuan, ya, goal. Tujuan goalnya ini adalah ini, ya, dia ada di level 2, ya, level 2. Ya, level satunya kan itu, ya, ini, ya, level satunya memecahkan masalah bisnis. Ya, untuk memecahkan masalah bisnis, ya, maka ada apa namanya, tinjauan pada level 2. Ya, yang mana pada level 2 tersebut adalah apakah ini realistis, apakah dapat dicapai, apakah sesuai dengan tujuan organisasi, apakah sesuai dengan tujuan pengguna. Ya, yang di bawahnya ini adalah kriteria, ya, kriteria dari tinjauan, ya. Nah, jadi ada 10 kriteria di sini, ya. Misalkan tujuan goalnya adalah realistis, ya, sistem itu realistis, terus dihubungkan dengan kriteria solusi masalah bisnis sesuai dengan tujuan sistem. Terus di sini ada angka 2, 1, 3, 3. Ini artinya apa? Jadi kalau 1 itu tidak sesuai, 2 itu sesuai, 3 sangat sesuai. Ya. Berarti kalau kita hubungkan, ya, solusi masalah bisnis sesuai dengan tujuan sistem, apakah dia realistis? Sesuai nggak? Ya, sesuai. 2 ini sesuai. Ya, terus solusi masalah bisnis sesuai dengan tujuan sistem, ya, dapat dicapai. Nah, ini kan tidak sesuai, artinya tidak nyambung, gitu, ya. Ini dia tidak nyambung, maka ditulis 1, artinya tidak sesuai. Ya, ya, antara kriteria dengan tujuan dia harus sesuai, ya, sangat sesuai atau sesuai, ya. Contoh misalkannya yang terlihat jelas di sini adalah personal pengguna menginginkan sistem. Berarti kan personal pengguna, user. Kalau dikaitkan dengan realistis, ya benar realistis. Pengguna menginginkan sistem. Ya, terus apakah dapat dicapai? Ya, pengguna pasti ingin mencapai tujuan tersebut. Ya. Terus apakah sesuai dengan tujuan organisasi? Nah, beda. Maka disebut tidak sesuai. Karena ini sesuai dengan tujuan organisasi. Karena ini berbicara organisasi, tujuan organisasi. Sedangkan ini pertanyaannya adalah, kriterianya adalah pengguna. Ya, maka di sini sesuai dengan tujuan pengguna. Maka disebut di sini 3 sangat sesuai. Ya, karena di sini adalah pertanyaannya personel pengguna menginginkan sistem sesuai dengan tujuan pengguna, ya. Nah, ini maka 3, ya. Terus contohnya lagi di sini, ya. Tujuan goalnya, ya, dia itu realistis, ya, yang berkaitan dengan sumber daya yang memadai tersedia untuk mengimplementasikan sistem. Ya, realistis, ya, 3. Dapat dicapai 3. Terus ini satu semua nih, sesuai dengan tujuan organisasi. Ya, ini tidak sesuai, ya.
Karena di sini pertanyaannya adalah sistem sumber daya yang memadai tersedia untuk mengimplementasikan sistem. Ya, maka kalau dikaitkan dengan sesuai dengan tujuan organisasi, ini tidak nyambung. Ya. Itu sesuai dengan tujuan pengguna juga ini tidak nyambung. Ya. Nah, ini yang nomor 5 ini, ya, sistem akan dikembangkan bila diperlukan. Ya. Nah, tentu ini realistis, ya. Terus juga dapat dicapai, ya, sesuai dengan tujuan organisasi, sesuai dengan tujuan pengguna, ya. Karena ini universal, ya, istilahnya. Sistem akan dikembangkan bila diperlukan, ya. Terus juga sistem akan memiliki kehidupan yang wajar, ya, realistis, ya. Terus juga dapat dicapai. Nah, ini tidak sesuai, ya. Jadi nggak nyambung nih. Sistem akan memiliki kehidupan yang wajar, dapat dicapai. Di sini nggak nyambung, ya. Nah, kalau ini kan masih nyambung, sesuai dengan tujuan organisasi, sesuai dengan tujuan pengguna, ya, itu. Terus juga ini sistem yang diimplementasikan dapat berjalan dengan teknologi yang sudah ada, ya, untuk jangka waktu yang wajar, ya. Ya, ini nyambung 3, 1 tidak nyambung, ya. Itu. Ya. Terus juga teknologi sistem dipahami oleh organisasi. Ya, di sini 2, sesuai, realistis, ya, sesuai, dapat dicapai, ya, sesuai, ya, sesuai dengan tujuan organisasi, ya, sesuai, ya, 2 sesuai, ya. Itu, ya. Nah, ini tinjauan metode, ya. Ini level 1-nya adalah implementasi sesuai dengan kebijakan atau prosedur standar organisasi. Terus level 2-nya sesuai dengan standar pembenaran, sesuai dengan standar sistem, desain sistem, sesuai dengan standar program sistem, sesuai dengan pengujian sistem, sesuai dengan konversi sistem. Nah, ini tingkat 3-nya, ya. Tuh. Nah, ini metrik evaluasinya. Ya, modelnya sama, ya, dengan sebelumnya, ya, antara sangat sesuai atau tidak sesuai di sini, ya. Ya, ini tinjauan kinerja, ya. Terus ini juga metrik evaluasi kinerja, ya. Jadi cara menilai, mengevaluasi metrik seperti itu, ya. Tinggal mencocokkan saja apakah tujuannya ini, ya, sesuai dengan kriteria tinjauannya, ya. Nah, itu, ya. Jadi dari sesi ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa dalam meninjau aplikasi, ya, kelompok penjaminan mutu dapat mempertimbangkan tujuan, metode, dan kinerja. Ya, apakah mereka meninjau setiap area atau kombinasi. Jadi ini pada dasarnya adalah tinjauan kepatuhan atau kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur organisasi. Ya, kebijakan dan prosedur pemrosesan data dan prosedur harus diletakkan dalam perspektif yang sama, ya, dengan seluruh organisasi. Tim, grup juga harus menentukan bahwa kebijakan dan prosedur masuk akal dan berlaku untuk aplikasi tertentu yang akan ditinjau. Ya, tinjauan aplikasi di sini haruslah dilakukan dengan pendekatan top down. Ya, hasil akhirnya dari tinjauannya adalah untuk menyarankan manajer pemrosesan data apakah akan mengimplementasikan aplikasi. Ya, sehingga saran ini didasarkan pada tinjauan terhadap hal-hal seperti efisiensi, ekonomis, desain sistem yang tepat, ya. Apakah aplikasi memecahkan masalah bisnis atau tidak, atau ada faktor lain, ya. Nah, pendekatan top down review ini tidak pernah merupakan alasan untuk melakukan review, ya. Dengan kata lain, ya, sarana tidak pernah menjadi lebih penting daripada tujuan, ya. Terus ini berkaitan dengan sesi ini dirancang untuk menjelaskan, ya, apa yang harus dicapai quality assurance, ya, selama peninjauan aplikasi. Tinjauan level 3 itu disarankan. Level pertama sangat luas, ya, dan yang terkait dengan tujuan tinjauan.
Tingkat kedua itu berorientasi pada untuk meninjau pendekatan yang diambil oleh tim proyek untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Ya, untuk level 3 itu berkaitan dengan desain dan implementasi sistem komputernya. Nah, dalam pendekatan ini ya, level 1 dan level 2 itu berorientasi pada apakah masalah bisnis telah terpecahkan atau tidak. Level 3 ini mengkaji implementasi masalah, yaitu aplikasi yang terkomputerisasi. Ya, itu ya sesi untuk 5 hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.